Halo guys, balik lagi di Shana and Ryohei Channel. Yeay! Jadi hari ini sih cuma aku doang. Kebetulan hari ini aku mau ceriwis cantik gitu sama Mbak Aya. Jadi Mbak Aya ini tinggal di Saitama. Dia juga kebetulan punya suami orang Jepang. Jadi kita kayak mau bercerita aja gitu gimana sih cara si Mbak Aya ini ketemu sama suaminya. Terus ya pokoknya yang seputar-seputar hal itu deh. So langsung aja kita hubungin Mbak Aya ya. Let's go. Choose. Assalamualaikum Mbak Aya. Waalaikumsalam Mbak. Terima kasih ya Mbak udah mau mampir di YouTube channel kita sebagai tamu Terima guest kasih. asik. Yeah. Jadi sebelum mulai perkenalan dulu dong Mbak Aya. Nama aku Aya, nama panjangnya itu Nazaya Zulaika, tapi bolehlah dipanggil Aya daripada panjang ya. Jadi asalnya itu dari Medan dan di Jepang sudah 5 tahun kurang lebih. Mungkin Mbak Sana lebih lama ya dari aku ya? Enggak, saya masih 3 tahun di sini. Oh masa? Aku pikir Mbaknya udah lebih lama loh, malah. Enggak Mbak Aya lebih lama dari saya. Oke, jadi aku baru 5 tahun di Jepang, sekarang kerja di Halal Media Japan. Namanya sekarang Food Diversity, udah ganti nama. Jadi tema kita kali ini kan itu ya Mbak. Ceriwis, asik ceriwis. Si orang Jepang ya. Ya. Cara melakukan dia Jepang. Sebenarnya agak malu sih ya, cuma ya. Itu kita langsung mulai aja ya pertanyaan. Aku nanya nih ya Mbak ya ceritanya. Oke, boleh. Jadi aku pengen tahu dong Mbak, Mbak sama suami itu cara ketemunya gimana? Pokoknya kayak asal muasal asik. Asal mula. Jadi aku sama suami awalnya itu satu kantor, sama-sama kerja di perusahaan Jepang yang ada di Medan waktu itu. Jadi aku kan di situ kerjanya sebagai translator. Translator itu waktu itu ada 3 orang dan aku itu yang selalu asisnya dia. Jadi kemana-mana bareng gitu ceritanya. Itulah awal mulanya. Aduh malu. Cinlok gitu, cinlok. Iya, cilok. Gitu awalnya sih satu kantor. Jadi ketemu di situ. BTW Mbak Aya background-nya emang dari awal bisa bahasa Jepang gitu ya kuliahnya? Iya, dulu aku lulusan sastra Jepang. Oh, naruhodo. Jadi Iya. kebetulan satu kantor sama suami, ketemu suami di kantor, Benar-benar. asis dia, terus jatuh cinta gitu Mbak. Terus iya, jadi kan biasanya kan kalau kan di Medan itu waktu itu adanya pabrik dan office. Jadi kita kan di office-nya, cuma kita sering ke pabriknya untuk lihat kondisi gitulah kan. Jadi kan otomatis yang diomongin ngomongan kerja. Cuma pas pas pindahnya, maksudnya pas jalannya mau ke mana gitu kan ngomongnya nggak ngomong kerjaan. Jadi situlah pelan-pelan gitu deh. Berapa lama tuh Mbak PDKT? Sekitar sebulan kayaknya. Sebulan. Tadi ceritanya aku udah di perusahaan itu dulu. Kemudian karena staf orang Jepangnya itu tukar-tukar gitu. Jadi pas lah kebagian dianya yang ke Indonesia. Jadi sebulan setelah dia datang, sebulan pertama itu dia masih nggak gitu keluar. Aku nggak gitu deket lah sama dia, nggak asis dia waktu itu. Tapi di bulan kedua baru jadi sering bareng. Jadi sebulan itulah paling banyaknya. Oh, terus setelah itu langsung jadian atau? Langsung jadian. Tapi nggak ada yang nembak. Tapi kami sama-sama nggak nembak. Aku nggak nembak, dia juga nggak nembak gitu. Oh, paham. Mbak, Iya, selama dekat sama Pak suami itu kan orang Jepang tuh ada ngerasa kayak beda ya, ini beda ya sama orang Indonesia gitu. Oh, ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Ada. Aku ngerasanya itu dia perhatian banget. Maksudnya dia merhatikan sampai hal-hal kecil gitu. Dan apa ya? Jadi kan kalau kita tuh kan cewek diperhatikan sampai hal kecil gitu kan langsung jelek gitu kan. Tapi kan orang Jepang terkenal agak cuek loh Mbak. Si suamiku nggak gitu cuek. Gitu. Malah kalau dibandingkan sama mantan-mantan terdahulu, itu mereka tuh seringnya lupa, seringnya nggak perhatian banget lah, nggak seperti si suami gitu sih. Itu aku ngerasa beda banget begitu. Oh, berarti Pak suami itu termasuk yang rajin ngechat atau nelfon gitu Mbak? Termasuk rajin.
tapi pembicaraannya otomatis nggak apa ya, bahasa Indonesia nggak lebay gitu deh. Enggak, Biasa. ini nggak monoton kali ya Mbak. Kamu lagi apa gitu, gimana, sama iya. siapa? Oh iya benar-benar nggak kayak gitu. Emang kebanyakan denger kan sering cowok cuek kan ya kalau orang Jepang. Aku dengar juga gitu orang Jepang kan. Ini si suami nggak. Terus sebulan pacaran, terus setelah sebulan PDKT pacaran, itu sampai menikah itu jaraknya berapa lama Mbak? Tahun 2 bulan gitu, setahun lebih sedikit lah. Setahun Jadi 2-3 bulan. pacaran dulu setahun lebihan baru menikah gitu. Tapi kami itu ceritanya ada dramanya loh. Ceritanya. Ceritakan, kita kebetulan suka drama. Soalnya kan dia cuma di Indonesia itu cuma setengah tahun. Itu dia balik ke Jepang. Jadi sebenarnya pas di masa itu kita tuh nggak punya misi ke depan tuh mau ngapain, mau gimana. Jadi apa ya, kalau bahasa Jepang itu moya-moya gitu. Apa ya, galau. Bingung, galau. Bener-bener. Itu pada masa itu kita banyak nggak tahu gimana ya, mesti gimana, karena aku di Indonesia, dia di Jepang, dan dia juga khawatir nanti aku nggak bisa tahan dengan kondisi di Jepang misalnya, apalagi kan bukan negara kita kan, nanti sulit nggak hidupnya gitu-gitulah. Jadi sampailah akhirnya ngomongin ini itu sampai berapa lama itu ya, 8 bulanan gitu kayak. Jadi kita nggak jelas tuh hubungannya, bisa dibilang nggak jelas gitu deh. Tapi kita masih kontakan gitu loh. Akhirnya ke titik terang. betul. Berarti yang ngajak nikah tuh dari Pak suami duluan ya, Pak suami. Oh, suami. Jadi kalau yang ngajak nikah itu ya aku duluan ya, karena dianya ini Mbak, salah satu ini Mbak pasti juga udah tahu tuh, salah satu sifatnya orang Jepang yang banyak khawatir. Iya, insecure. Itu dia. Iya. Kan khawatir banget tuh kan, nanti kalau gini gimana. Jadi ya udah aku yang mutusin gitu. Itu Mbak caranya, aku nggak langsung straight gitu, agak sedikit apa ya, kalau orang Jepang kan dia melengkung gini tuh, aku gini. Agak susah. Indonesia kayaknya Mbak, ngode-ngode. Aku bilang beberapa keyword aja gitu. Terus di kode-kode gitu lah supaya dia paham kan. Sampailah akhirnya yang propose dia duluan jadinya. Cuma itu istilahnya semacam aku yang instruksi gitu. Oh iya benar-benar. Biasalah. Iya. Behind, the woman behind gitu ya. Betul. Terus jadi kan gini, Mbak kan orang Indonesia, suami orang Jepang gitu kan ya. Banyak banget bedanya kan, selain mungkin ada juga yang sama gitu kan ya. Jadi suaminya Mbak ini ngelihat apa sih dari Mbak gitu sampai aku mau nikah sama dia gitu. Maksudnya sifat Mbak apa gitu yang bikin dia klepek-klepek istilahnya, asik. Oh. Yang sampai mau menikah gitu. Dan terus kalau Mbak tuh apa gitu ke suami? Soalnya kan kita namanya orang Jepang, orang Indonesia tuh beda banget kan Mbak, dari sifat, pemikiran gitu kan. Itu poinnya di mana gitu sampai kalian berdua tuh memutuskan, ya udahlah, dialah yang terbaik gitu. Oh. Kalau dari dianya ke aku, kenapa akhirnya oke? Itu dia bilang karena aku tuh orangnya kekeh. Karena aku sempat bilang sih waktu itu, kalau aku tuh mau nikahnya sama kamu. Kalau aku nggak nikah sama kamu, aku nggak mau nikah sama orang lain. Oh. Jadi sampai kaget tuh, sampai dibilangin kayak gitu. Jadi kalau mungkin untuk beberapa orang mungkin ngerasa kayak, wah aku ditekan nih, aku dapat pressure nih sama dia gitu kan. Tapi kalau si suami waktu itu, dia nggak berpikir kayak gitu. Dia malah ada orang yang ada orang yang merasa aku itu penting buat dia gitu. Dia malah berpikirnya kayak gitu. Oh. Itu sih. Itu kalau ditanya sama dia pasti jawabannya itu. Oh alah. Karena aku sweet banget sih. Iya itulah dia Mbak yang bikin aku tuh jadi milih dia gitu. Oh gitu. Jadi kalau dari Mbak Aya tuh karena itu masnya. Ya pola pikirnya sweet. Dia tuh nggak negatif. Pola pikirnya lebih positif. Terus dia benar-benar ngehargain gitu. Kayak dulu kan awalnya pas masih pacaran kan dia belum masuk Islam tuh. Itu dia hati-hati banget malahan sama
aku, ini boleh nggak, mana yang nggak boleh, mana yang nggak. Pokoknya dia hati-hati banget lah, dia pasti nanya apapun. Jadi terpesona lah di situ sama Seru banget sih. iya, terus kan Mbak, yang masih aku paling ingat sampai sekarang pun, waktu lagi jalan bareng, aku kebetulan jalannya itu yang di dekat jalan raya, yang dekat kendaraan lewat gitu kan. Itu dia langsung geserin aku ke arah tengah, terus dia arahin ke jalan. Itu aku langsung yang gitu. Itu sering muncul di manga-manga ya. Di manga kan itu drama-drama. Jadi kita tuh kan agak gimana gitu kan Mbak, gimana gitu. Terus berarti itu yang memutuskan Mbak Aya tuh memilih Pak suami ya, meskipun berbeda keluarga negaraan ya. Iya, apalagi kan kami kan juga umurnya lumayan jauh tuh bedanya. Salah satunya dewasa juga, jadi lebih tertarik lah gitu daripada yang sebaya. Kalau di aku, karena kan aku kan pemikirannya waktu itu masih anak-anak gitu kan. Jadi ada dia yang dewasa, jadi dia tuh kayak kayak mengayomi, bener. Aku nggak keluar bahasa Indonesia. bener. Jadi itulah yang membuat Mbak Aya tuh, pokoknya suami saya lah yang the best, pokoknya yang terbaik lah untuk. Bener. Naruhodo. BTW, pas nikah tuh Mbak nikahnya di Medan, apa di Jepang? Oh, pas pertamanya itu aku nikahnya di Jepang dulu, di KBRI waktu itu. Karena aku mau segera ingin keluar dari Indonesia waktu itu. Naruhodo. Alasannya pribadi banget lah. Jadi gini, jadi setelah di-propose, terus Mbak tuh langsung ke Jepang gitu? Pas di-propose, waktu itu aku lagi di Jepang tuh. Lagi main ke Jepang gitu, di-propose di situ. Kemudian waktu itu aku masih kerja tuh, jadi aku ambil cuti untuk main ke Jepang. Jadi di situ di-propose, balik ke Indonesia, itu mulai persiapan dokumen-dokumen semua, kayak tau lah kan Mbak, dokumen kita tuh luar biasa tebelnya, lama ngurusnya lagi. Jadi ngurusin dokumen, terus juga ngurusin aku resign, sama ngurusin kapan waktu yang pas untuk aku berangkat lagi ke Jepang. Jadi pulang dulu ke Indonesia, ngurusin semua dulu, baru deh aku ke Jepang, urus pernikahannya di Jepang dulu. Itu Mbak udah visa menikah atau masih visa kunjungan? Masih visa kunjungan 3 bulan, begitu. Waktu itu aku apply-nya 1 bulan, karena aku pikir 1 bulan mungkin bisa gitu kan. Dan waktu itu standar visa untuk kelulusan, untuk dapet visa itu masih agak ketat gitu waktu itu. Jadi aku pikir aku apply 1 bulan aja deh, mudah-mudahan bisa gitu kan. Jadi pas aku apply kan kita kasih itinerary itu kan. Mungkin si bagian konsulatnya lihat itinerary ini kayaknya nggak mungkin sebulan, jadi mereka kasih aku 3 bulan. Aku sampai yang kayaknya apa ya, kayaknya ini memang jalan yang mesti aku ambil gitu. Kayaknya ini loh jalanmu gitu, kayak ditunjukin gitu. Di situ aku ngerasa banget. Yang segitu ketatnya visa Jepang, tiba-tiba aku bisa dapat lebih kan dikasih dari mereka 3 gitu. 3 bulan lagi ya. Tapi baik banget ya, berarti mereka ngejudge sendiri gitu kan dengan kayaknya Mbak ini nggak bisa nih sebulan persiapan buat wedding gitu di Jepang. Kita kasih 3 bulan. Mungkin. Baik bener ya. Terus menikah di Jepang, balik lagi ke Indonesia. Aku menikah di Jepang dulu, selesai di KBRI sama di Kuyakusho gitu. Selesai di situ, aku urus visa istri. Kemudian aku cari kerja dan langsung dapat kerja. Jadi aku nggak balik ke Indonesia langsung. Jadi aku lanjut kerja. Jadi akhirnya baru buat resepsi di Indonesia itu setahun kemudian setelah nikah. Oh gitu. Jadi itu bareng sama adik jadinya. Jadi aku sama adik sama-sama di satu wedding gitu. Soalnya aku suami juga waktunya susah kan untuk ngambil cuti panjang gitu, jadi disatukan aja gitu. Mantap. Prepare-nya susah ya kalau dokumen buat menikah itu loh. Iya, bener. Untuk ngurusin yang pas di sini itu aja kan, suami mesti cuti tuh kan, mesti cuti setengah hari atau hari gitu kan. Itu juga mesti menyesuaikan kerjaan dengan rekan kerjanya. Jadi agak-agak ribet gitu lah waktu itu. Wah, tapi alhamdulillah ya Mbak ya. Ya, semuanya lancar. Tapi Mbak Aya lancar banget loh, dari menikah terus nyari kerja tuh langsung dapet gitu kan. Iya, itu Mbak, aku juga kaget Mbak. Pokoknya alhamdulillah banget lah. Jadi bener nggak balik-balik lagi ke Indonesia? Iya, aku pun terpikirnya awalnya nggak balik lagi nih ke Indonesia gitu kan. Ternyata tapi keluar dari keluarga aku pingin juga kan ada resepsi gitu. Janganlah sampai nggak ada resepsi, nggak enak gitu kan. Keluarga juga kan pingin lihat, pingin merayakan katanya gitu. Bener. Udah deh, jadi kita buat resepsinya. Tapi Mbak Aya tuh
Sempet ini nggak sih pacaran sama orang Indonesia juga? Oh, sempat dulu lumayan banyak pacaran. Tapi ternyata nggak ada yang seperti suami gitu ya? Banyak kan apa ya, beda. Kalau yang di kasus aku mungkin karena waktu itu banyak pacaran yang dengan orang yang sebaya atau mungkin jaraknya tuh nggak terlalu jauh umurnya. Jadi pola pikirnya sama-sama anak-anak gitu. Jadi sering tabrakan gitu pemikirannya. Terus juga ada pemikiran yang cowok itu masih mesti lebih kuat daripada cewek. Ada pemikiran kayak gitu. Jadi banyak nggak cocoknya waktu itu. Dulu aku sebelum sama suami, aku tuh sempat pacaran sama orang Indonesia. Itu senior aku di kampus. Itu lama, 6 tahunan gitu. Sampailah akhirnya aku ketemu suami. Tapi sengaja 6 tahun gitu. Terus tahu-tahu malah jadinya sama Pak suami yang mungkin istilahnya itu juga ada dramanya, Mbak. Iya. Ada dramanya, Mbak. Dramanya juga. Ada dramanya. Oh, pokoknya hidupku berdrama rasanya kalau diceritain. Jadi akhirnya tuh sebelum sama suami tuh udah putus dulu kan pastinya sama yang orang Indonesia itu ya? Udah, karena ya itu Mbak berkasus. Jadi kebetulan si pacaran terdahulu itu selingkuh gitu. Sama teman kantornya. Cuma waktu itu kan padahal kita udah sempat ngomongin mau nikah tuh waktu itu, karena keluarga juga udah kenal, udah persiapan gitu, udah persiapan gimana enggak sih, maksudnya udah sama-sama saling kenal lah keluarga kan, keluarga besar juga gitu. Jadi udah sampai prepare ke situ, tapi ya ternyata mungkin memang nggak rezekinya ke dia. Itu alhamdulillah kali aku ngerasa banget waktu itu Mbak, inilah jalan yang ditunjukkan Allah kayak gitu Mbak, kayak tiba-tiba kebuka jalan terang gitu. Itu yang pertama, sama yang kedua pas mau nikah sama suami itu juga kayak tiba-tiba jalan tuh kebuka terang gitu. Jadi berarti memang hebat loh Mbak, maksudnya kayak gitu terbuka tuh langsung overseas. Iya bener. Udah nggak mau lokalan lagi Mbak. Bener Mbak, miracle lah pokoknya. Tiba-tiba yang sama orang asing. Oke, wah terima kasih banyak Mbak Aya atas waktunya. Sama-sama Mbak, itu ceritanya dramatik pertanyaan saya. Sama-sama Mbak. Gak apa-apa Mbak, emang pasti ada drama, namanya beda negara gitu kan, banyak bedanya kan, gitu lah. Iya. Wah terima kasih Mbak Aya, yaudah sekian dulu lah. Sip Mbak, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya. Oke, bye-bye. Makasih banyak, Mbak Aya. Nah, itu dia tadi cerita-cerita ceriwis kita bersama Mbak Aya. Gimana, seru nggak? Jadi emang gitu sih guys ya, kalau Mbak Aya dia ketemunya langsung di kantor, di kerjaan gitu ya. Kalau aku ketemunya lewat aplikasi. Untuk cerita jelasnya tentang aku, kalian bisa cek juga di YouTube-nya Mbak Aya ya. Sama jangan lupa follow juga Instagram-nya Mbak Aya. Oke, nanti aku taruh linknya di description. Oke. Kebetulan aku dan Mbak Aya ini ada beberapa project yang bikin collab bareng gitu. Terus kita juga bakal ada live Instagram. Jadi kita buka sesi tanya jawab juga untuk kalian yang mungkin tertarik tentang Jepang. Ya nggak harus tentang percintaan, apa aja tentang Jepang. Kalau bisa kita jawab, bakal kita jawab. Entah itu tentang belajar bahasa Jepang, atau tentang mengurus anak di Jepang, atau emang tentang pergaulan Jepang, atau hal-hal lainnya di Jepang yang kita pasti bisa, yang bisa kita jawab, pasti kita jawab. Jadi jangan sampai ketinggalan. Follow Instagram aku dan Instagram Mbak Aya juga ya. Oke? Sampai jumpa di vlog kita berikutnya. Bye-bye!